Syukran, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu wa walah, amma ba'd. Al-mukarramun wal-muhtaramun, al-ulama'ul afadil, rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah kita dipertemukan di dalam majelis yang mulia ini, di ruang Zoom di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu alasan kita di depan Allah Ta'ala saat kita nanti ditanya apa yang sudah kita pertanggungjawabkan, yang sudah kita lakukan dengan wahyu Allah yang kita baca setiap hari. Ayyuhal ulama rahimakumullah, di dalam Al-Quran salah satu dari tujuan berpuasa itu Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada 6 kali Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran kalimat la'allakum tattaqun. 4 kali di dalam surah Al-Baqarah, 1 kali di dalam surah Al-An'am, dan 1 kali di dalam surah Al-A'raf. Imam Al-Qurtubi di dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengatakan la'allakum tattaqun ay la'allakum an taj'alu biqabuli ma amarakumullahu bih wiqayatan bainakum wa bainan nar. Makna dari la'allakum tattaqun adalah agar kalian itu dengan kalian menjadikan apa yang kalian terima dari apa yang telah Allah perintahkan untuk kalian itu sebagai wiqayah, sebagai perlindungan, penjaga antara kalian dengan api neraka. Al-ulama al-afadhil rahmatullahi alaikum, ketakwaan yakni dengan apa kita yang Allah perintahkan kita terima, kita laksanakan, itulah sebetulnya bentuk penjagaan kita dari api neraka. Dan bicara tentang ketakwaan, sebagaimana saya katakan tadi, ayat-ayatnya tidak hanya bicara puasa. Jadi perintah Allah tadi yang di ujungnya ada kalimat agar kita bertakwa, itu ada yang berbicara tentang kita diminta untuk beribadah kepada Allah. Ada yang Allah katakan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Bagi kalian dalam hukum qisas itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang punya akal. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi ada kaitannya antara takwa ini dengan hukum qisas. Di dalam Al-An'am misalnya Allah katakan ada kaitannya ketakwaan itu dengan kita memilih jalan mana. Allah katakan wa anna hadza sirati mustaqima. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah dia, wala tattabi'us subula. Jangan engkau ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih. Maka kalau kalian ikuti jalan-jalan yang lain, kalian akan bercerai-berai dari jalan Allah Ta'ala. Kemudian Allah katakan di akhir ayat ini, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah telah memerintahkan kalian la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Para ulama sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengutip Imam Ali bahwasanya takwa itu intinya adalah al-khaufu minal jalil. Takut kepada Allah al-jalil yang maha mulia. Kemudian rasa takut itu dibarengi dengan al-amal bitanzil, mengamalkan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut kepada Allah tidak cukup dengan hanya sekedar ucapan, sebagaimana sebagian pejabat kemarin mengatakan sesungguhnya tidak ada yang kutakuti di Indonesia ini kecuali Allah. Kita bisa lihat bagaimana takutnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Beliau wujudkan tidak cukup dengan menangis, sebagaimana dikatakan oleh Abu Yusuf di dalam Al-Kharaj. Beliau menangis pada menjelang pagi hari, malam hari sampai subuh.
Ketika ditanya oleh istrinya, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang membuat engkau menangis?" Kata beliau, "Aku menangis karena aku tahu diriku dikasih amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi beban untuk mengurus rakyat, baik yang berkulit putih maupun berkulit hitam. Aku teringat akan orang-orang yang terlantar, orang-orang yang miskin, orang-orang yang terpinggirkan, dan aku takut nanti di hari akhir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima alasanku." Ini bentuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diwujudkan beliau dengan melakukan bagaimana mengatur urusan rakyat dengan hukum-hukum Allah taala. Yang kemudian diwujudkan dengan beliau bisa menjalankan hukum sehingga masyarakat itu merasakan kesejahteraan di bawah naungan pemerintahan beliau. Ini pula yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, kakek beliau. Bentuk rasa takutnya itu bahkan ketika seekor onta hilang. Diceritakan oleh Abu Laits As-Samarqandi di dalam Tanbihul Ghafilin. Beliau mengejar onta zakat yang hilang. Ketika kelihatan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, engkau telah menghinakan para khalifah setelah engkau. Yakni seorang kepala negara kok sampai mengejar onta." Maka kemudian Umar mengatakan, "Jangan engkau celah aku, wahai Abul Hasan. Walladzi ba'atsa Muhammadan bin nubuwwah, demi zat yang mengutus Nabi Muhammad dengan kenabian. Law anna anaqan dhahaba bisyati al-Furat." Andai ada seekor anak kambing yang itu pergi ke pinggir sungai Eufrat. Jadi bukan hanya seekor onta, anak kambing milik kaum muslimin. Dibiarkan hilang terlantar padahal itu hak kaum muslimin. Umar tidak mengejarnya, tidak mencari harta milik umat yang hilang. Kalau sekarang bisa kita lihat para koruptor begitu bebas membawa lari harta negara. Yang itu tidak hanya satu ekor onta, tidak juga hanya satu ekor kambing. Umar hanya satu onta dan itu hilang lari tanpa adanya yang mengorupsi. Beliau kejar. Andai dibiarkan satu ekor anak kambing itu hilang di pinggir sungai Eufrat, la ukhidha biha Umar yaumal qiyamah. Niscaya Umar akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Li'annahu la hurmata liwalin dhayya'al muslimin. Karena tidak ada kehormatan bagi seorang penguasa yang menyia-nyiakan kaum muslimin. Menyia-nyiakan harta kaum muslimin hilang begitu saja. Ayyul ulama al-fadhil rahmatullahi alaikum. Inilah Umar. Ketakwaan beliau tidak hanya diwujudkan dalam ibadah, tapi ketakwaan beliau diwujudkan dengan beliau menjalankan aturan-aturan Allah, menjaga amanah. Dan rasa takut beliau walaupun sudah begitu, beliau tetap kemudian menangis di akhir kehidupannya ketika beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah. Beliau kemudian mengatakan, menangis. Kemudian Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib menanya kepada Umar, "Apa yang membuat engkau menangis, wahai Amirul Mukminin?" Kata Umar bin Khattab, "Abakani khabarus sama." Yang membuat aku menangis adalah berita langit. Aina yadhhabu bi? Kemana aku nanti pergi? Ilal jannah atau ilan nar? Apakah aku akan masuk surga ataukah aku nanti menuju ke dalam api neraka? Ketakwaannya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Amanah terhadap umat dilakukan sedemikian rupa, tapi ada rasa takutnya kepada Allah. Inilah ketakwaan. Bahkan suatu ketika diceritakan oleh Imam As-Suyuti, beliau lewati sekelompok rahib. Dilihat mereka itu kurus-kurus. Melihat rakyatnya seperti ini, beliau menangis. Maka dikatakan, "Innahu Nasrani." Sesungguhnya yang kau tangisi itu orang Nasrani, wahai Umar. Kata Umar bin Khattab, "Qad alimtu." Aku tahu mereka itu Nasrani. Walakin rahimtuhu. Tetapi aku kasihan, rasa sayang kepada mereka. Kemudian beliau membacakan ayat Amilatun nasibah tasla naron hamiyah.
mereka sudah bekerja keras di dunia, betul-betul beribadah, tetapi nanti kelak mereka akan memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Farahimtu nasobahu wajtihadah wa huwa finnar. Aku kasihan kepada mereka akan usahanya keras itu, tetapi mereka mendapatkan api neraka. Ini salah satu juga bentuk ketakwaan sebagai seorang pemimpin. Tidak akan membiarkan rakyatnya itu menyimpang keyakinannya. Bentuk ketakwaan seorang pemimpin tidak hanya menginginkan rakyatnya sejahtera di dunia, tapi juga memikirkan, ini jangan-jangan rakyat saya ini banyak yang masuk neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketakwaan sebagaimana ketakwaannya Umar bin Khattab, juga ketakwaannya Umar bin Abdul Aziz, dan ketakwaan Rasulullah dan para sahabat yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.